Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas terkait dengan ayat terakhir turun dalam Al-Quran. Di sini kita akan mendapati beberapa pendapat di antara para ulama mengenai ayat yang terakhir turun dalam Al-Quran. Secara umum kita mungkin telah belajar bahwa ayat yang terakhir kali turun seringkali disebut adalah surat Al-Maidah ayat yang ketiga, yaitu Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islama dina. Namun dalam materi ulumul Quran kita akan lihat perspektif yang beragam terkait dengan pendapat mengenai ayat yang terakhir kali turun dalam Al-Quran. Baiklah, kita ikuti. Nah, ulama berbeda pendapat mengenai ayat yang terakhir turun. Berikut ini macam-macam pendapat tersebut. Pendapat pertama mengatakan yaitu yang terakhir turun yaitu adalah surat Al-Baqarah ayat 278. Dalilnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas. Ayat terakhir yang diturunkan adalah ayat mengenai riba. Nah, ayat 278 ini apa isinya? Kita lihat dalam Al-Quran, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Inilah ayat yang dimaksud oleh Abdullah ibnu Abbas dalam riwayat Bukhari, bahwa ayat yang terakhir turun dari Al-Quran adalah ayat riba. Selanjutnya kembali pada slide. Nah, ayat yang berikutnya dalam pendapat yang kedua adalah ayat 281. Masih dalam surat yang sama, yaitu di surat Al-Baqarah. Dalilnya adalah riwayat dari An-Nasa'i dan lain-lain. Di riwayat ini yang menyampaikan adalah sahabat Ibnu Abbas dan juga Sa'id bin Jubair. Ayat Quran terakhir kali turun ialah dan peliharalah dirimu, yang terdapat di ayat 281 dari surat Al-Baqarah. Nah, ayatnya bagaimana bunyinya kita lihat. Nah, ayatnya ini, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Nah, wattaqu di sini dimaknai dan peliharalah dirimu yauman turja'una fihi ilallah, yaitu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Nah, menurut riwayat ayat ini turun kemudian 9 hari berikutnya, 9 hari kemudian Rasulullah SAW wafat. Nah, selanjutnya pendapat yang ketiga. Nah, pendapat yang ketiga adalah masih di Al-Baqarah. Nah, ayatnya ayat 282. Dalilnya adalah hadis dari riwayat Sa'id bin Al-Musayyab. Telah sampai kepadanya bahwa ayat Al-Quran yang paling muda, artinya yang paling belakangan turun, di Arsy ialah ayat mengenai hutang. Ini ayat yang sangat panjang yang terdapat di bagian akhir dari surat Al-Baqarah. Kita lihat ayatnya. Nah, ayat ini 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Dan seterusnya. Nah, ini ayat yang disebut terakhir turun dalam pendapat yang ketiga dari riwayat An-Nasa'i. Nah, kemudian pendapat berikutnya yang keempat adalah Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 176. Dalilnya adalah dalam riwayat Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Barra' bin Azib, ia berkata, ayat yang terakhir kali turun adalah mereka meminta fatwa kepadamu. Ayat 176. Gimana bunyinya? Kita lihat.
ayat paling terakhir dari surat An-Nisa. Nah, Allah berfirman di sini, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ya, ini mru'un halaka laisa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Nah, ayat ini menjelaskan terkait dengan fatwa. Fatwa tentang kalalah. Kalalah adalah harta warisan yang diberikan kepada kerabat dekat ya, dari seorang ayah atau ibu, nah, apabila tidak memiliki putra, ya, bisa paman atau bibi. Nah, ayat ini disebut ya, dalam pendapat keempat sebagai ayat yang terakhir kali turun. Nah, selanjutnya pendapat yang kelima, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 128, 129. Dalilnya adalah dari riwayat Imam Ahmad, meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab mengatakan, ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan ialah ayat yang berbunyi, sesungguhnya telah datang. Nah, kita lihat ayatnya seperti apa. Nah, ini juga ayat yang terakhir ya, dari surah At-Taubah. 128, 129. Nah, di sini berbunyi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Nah, ayat ini disebut sebagai ayat yang terakhir turun. Nah, kemudian pendapat yang keenam, yaitu Quran Surah Al-Ma'idah. Ya. Dalilnya dari Al-Hakim, meriwayatkan dari Jabir bin Nafir dari Aisyah, Sayyidah Aisyah istri Rasulullah SAW. Dia berkata, sesungguhnya surah Al-Ma'idah merupakan surat yang terakhir diturunkan. Nah, di ayat ini tidak dijelaskan di ayat yang mana, tapi secara umum hanya disebutkan Quran Surat Al-Ma'idah. Nah, maka boleh jadi ini termasuk di dalamnya adalah Al-Yauma Akmaltu, yaitu ayat 3 dari Al-Maidah. Kemudian pendapat yang ketujuh, Quran Surat Ali Imran ayat 195. Dalilnya hadis riwayat dari Ibnu Madwi melalui Mujahid dari Ummu Salamah, dia berkata, ayat yang terakhir kali turun adalah ayat maka Tuhan memperkenankan. Al-Baqarah Ali Imran 195. Ini bagian akhir dari surat Ali Imran. Kita lihat ayatnya. Nah, ini yang paling atas. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Nah, ayat ini menjelaskan ya mengenai permintaan Ummu Salamah. Ya, pertanyaan Ummu Salamah terhadap Nabi terkait dengan amaliyah. Ya, perbedaannya antara laki-laki dengan perempuan. Ya, sehingga disebutkan di sini bahwa amal soleh baik laki-laki ataupun perempuan itu sama saja. Ini sebenarnya ayat tentang al-musawah, ya, persamaan gender. Allah tidak membeda-bedakan dalam hal amaliyah. Ya. Itu pahalanya sama antara laki-laki ataupun perempuan. Nah, ayat ini termasuk yang disebut terakhir turun. Nah, kemudian pendapat berikutnya yang ke-8 adalah Quran Surah An-Nisa ayat 93. Dalilnya itu dari hadis Bukhari dan lain-lain dari Ibnu Abbas yang mengatakan ayat ini yaitu An-Nisa 93 adalah ayat yang terakhir diturunkan dan tidak dinasikh oleh sesiapapun. Ya, kita lihat An-Nisa ayat 93.
Nah, Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Nah, ayat ini menjelaskan terkait dengan masalah jarimah, kriminal ya, pembunuhan ya, terhadap seorang mukmin. Ya, jadi bagi siapa seorang mukmin membunuh mukmin yang lain dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam. Nah, ini disebut sebagai ayat yang terakhir turun terkait dengan masalah pembunuhan. Kemudian pendapat yang ke-9 adalah Quran Surah An-Nasr ayat 110. Dalilnya dari Ibnu Abbas mengatakan, surah terakhir yang diturunkan ialah apabila telah datang. Maksudnya adalah ya, An-Nasr ini idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, semua hafal saya kira sehingga tidak perlu kita perlihatkan ayatnya. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, ayat ini disebut oleh Ibnu Abbas sebagai ayat yang terakhir turun. Ya, karena ya, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa turunnya surat Idza Jaa Nasrullah atau An-Nasr ini sebagai tanda akan wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Idza Jaa juga berisi terkait dengan kemenangan Rasulullah ya, dalam perang Fathul Makkah. Nah, kemudian pendapat yang ke-10 adalah Al-Maidah ya, surat kelima ayat 3. Dalilnya adalah ayat ini turun sewaktu haji wada. Jadi memang ayat 3 dari soal Al-Maidah turunkan ketika Rasulullah sedang haji wada, haji perpisahan. Nah, hadis Bukhari menceritakan bahwa seorang Yahudi datang menghadap Umar radhiyallahu anhu dan berkata, "Hei Amirul Mukminin, ada sebuah ayat dalam kitabmu yang kalau diturunkan kepada kami golongan Yahudi, niscaya hari turunnya itu akan kami jadikan sebagai hari besar." Artinya hari raya. Umar radhiyallahu anhu bertanya, ayat manakah yang Anda maksud? Ia menjawab, firman Allah pada hari ini, yaitu al-yauma akmaltu. Nah, seraya Umar radhiyallahu anhu menjawab, demi Allah, sungguh aku tahu benar tempat diturunkannya ayat tersebut serta saat di mana diturunkan ayat tersebut diturunkan pada waktu Rasulullah SAW berada di Arafah hari Jumat setelah Isya. Ya. Jadi Al-Maidah ayat 3. Nah, kita lihat bunyi lengkapnya dalam ayat ini. Ya, ayat ini selain berbicara tentang masalah hukum ya, hal-hal yang diharamkan dari makanan yaitu binatang-binatang baik itu babi ya, kemudian darah binatang yang tercekik tidak disembelih dengan nama Allah, yang untuk tumbal dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada ayat ini terdapat kata yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina dan seterusnya. Nah, ayat ini disebut sebagai ayat yang terakhir turun. Nah, selanjutnya pembahasan terkait dengan pendapat tadi, ya, terkait dengan 10 pendapat yang ada tadi. Nah, Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani ya, dalam Al-Intisar mengatakan bahwa semua hadis tersebut di atas tidak disandarkan kepada Rasulullah SAW. Artinya dalil-dalil yang digunakan di pendapat-pendapat tadi, ya, setidaknya hadisnya tidak sampai marfu', artinya tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Ya. Tetapi hanya sebatas hadis yang mungkin sifatnya mauquf, artinya terhenti sampai pada jalur perawi periwayat dari sahabat. Ya, jadi kemungkinan pendapat itu adalah ijtihad, ya, ijtihad dari para sahabat, bukan langsung dari pernyataan Rasul. Nah, Quran surat An-Nisa ayat 4, ya, Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 176 dapat dialihkan menjadi ayat terakhir yang turun mengenai masalah warisan. Jadi tentang ayat 176 dari An-Nisa yang berbunyi tadi yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah, itu adalah
ya, bukan sebagai ayat terakhir dalam Al-Quran yang turun, tetapi ayat terakhir yang turun mengenai masalah warisan. Jadi kalau berbicara tentang warisan, maka ayat di 176 tentang Al-Kalalah inilah ayat terakhir ya, yang diturunkan dalam konteks membahas tema warisan. Kemudian Quran surat At-Taubah, Quran surat 9 ayat 128, ya, nah, dapat dimengerti sebagai ayat terakhir surah At-Taubah. Ya, karena memang letak ayat itu di akhir surat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Dan seterusnya itu, nah itu memang ayat yang terakhir diturunkan dalam surat At-Taubah. Nah, kemudian Quran surat Al-Maidah, surat kelima, nah, dapat dimengerti sebagai surah yang terakhir turun dalam hal halal haram, ya, sehingga tidak ada satupun hukum yang dinasah di dalamnya. Ya, karena memang hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir. Ya, begitu ayat itu diawali dengan itu, baru di tengah-tengahnya ada al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, sehingga Al-Maidah ini disebut sebagai ya, surah yang terakhir turun dalam hal halal dan haram. Ya, karena setelah itu tidak ada lagi hukum yang dinasah. Nah, jadi menyebut bagi Al-Maidah sebagai surat terakhir turun itu juga dibenarkan dalam konteks ya, turunnya ayat tentang halal haram. Kemudian Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 195 ya, dimengerti sebagai ayat terakhir dari 3 ayat mengenai pertanyaan yang diajukan Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah bertanya kepada Rasul terkait dengan amal seorang laki-laki ataupun perempuan. Artinya dalam amal kebaikan, ya Allah tidak membeda-bedakan itu. Kemudian Quran surat An-Nisa ayat 93 dari kata tidak dinasih oleh siapapun menunjukkan bahwa ayat ini adalah ayat terakhir turun dalam hukum membunuh mukmin dengan sengaja. Ya, membunuh mukmin dengan sengaja. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan. Ya, karena hukum di ayat sebelumnya ya, juga menjelaskan tentang kafarat bagi seorang yang membunuh seorang mukmin, ya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, adapun yang hukum pembunuhan secara umum adalah yang terdapat dalam ayat tentang kisos di surah Al-Baqarah. Ya, karena dalam hukum Allah Subhanahu wa taala ya, dalam konteks ibadah yang akan diperhitungkan pertama kali adalah sholat. Ya. Itu dalam ibadah. Ya. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Itu dalam hal ibadah. Tapi dalam hubungan manusia dengan manusia adalah perkara pembunuhan. Nah, maka ini disebut sebagai ayat terakhir turun dalam hukum membunuh mukmin dengan sengaja. Kemudian Imam Ali As-Sobuni mengatakan bahwa ayat yang terakhir diturunkan adalah Al-Baqarah 281. Nah, ini adalah pendapat yang benar dan kuat menurut hasil seleksi para ulama yang tokohnya As-Suyuti. Dan Nabi SAW setelah turunnya ayat ini hanya hidup 9 hari sebelum beliau wafat. Di 281, ya, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nah, ini jeda ayat ini dengan wafatnya Nabi hanya 9 hari. Ya, artinya ini memang ayat yang terakhir, sangat terakhir kali turun. Ya, artinya tidak ada pertentangan sebenarnya antara ayat-ayat yang diperselisihkan itu. Bahwa ketika menyebut Al-Maidah ayat 3 turun sebagai ayat terakhir, itu benar dalam konteks penyempurnaan hukum-hukum halal haram. Dan karena itu juga salah satu bagian dari ya amaliyah Rasul yang terakhir dalam konteks ketika itu haji wada. Hanya saja ayat yang benar-benar terakhir kali turun, kemudian setelah itu Rasulullah wafat, adalah ayat dari Al-Baqarah 281. Nah, Imam Husain Husain Abdullah juga mengatakan bahwa ayat yang turun terakhir adalah Al-Baqarah 281. Nah, dikuatkan oleh itu. Kemudian Mana Khalil Al-Qattan, ya, penulis kitab Mabahis fi Ulumil Quran, mengatakan bahwa Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 3 pada lahirnya menunjukkan penyempurnaan kewajiban dan hukum. Jadi al-yauma akmaltu yang ada di ayat 3 Al-Maidah itu sebagai penyempurnaan kewajiban dan hukum. Karena setelah Al-Maidah itu tidak ada lagi hukum-hukum terkait halal haram maupun kewajiban.
Nah, riwayat turunnya ayat riba, kemudian hutang piutang, kalala, dan lainnya adalah setelah Al-Maidah ayat 3. Jadi ayat riba, kemudian ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum, kemudian ayat kalala, mawaris, warisan itu adalah turun setelah Al-Maidah ayat 3. Nah, ayat mengenai riba yaitu 278, kemudian ayat 281 Al-Baqarah dan ayat hutang ya. Dan 282 adalah masih satu kisah ya, karena ayat itu memang terdapat di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Mulai dari ayat riba, kemudian ayat tentang wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, kemudian diikuti ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum, itu sebenarnya satu paket ketika Allah menjelaskan tentang masalah riba diikuti dengan masalah hutang piutang. Karena memang kenyataannya, realitanya bahwa dalam hutang piutang itu seringkali terdapat juga riba. Nah, setiap rawi menggambarkan dengan benar tentang turunnya ayat-ayat tersebut, sehingga riwayat pada pendapat 1, 2, dan 3 yang di awal tadi ya, dalam riwayat Ibnu Abbas, kemudian diikuti dengan pendapat Ibnu Abbas di hadis yang lain ya, dari Jabir juga ya, yang membicarakan terkait dengan ayat-ayat akhir dari Al-Baqarah dapat dipadukan sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa ketika ayat itu turun menurut tertib ayat. Nah, itulah pendapat beberapa ulama terkait dengan ayat yang terakhir kali turun ya, dalam Al-Quran. Demikian, semoga bisa menjadi pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.